Welcome to podcast Bekidas. Berita kita dahsyat. Dan kali ini ada yang spesial pastinya di podcast kali ini, karena biasanya kita mendatangkan orang-orang dari pemerintah juga dan juga komunitas-komunitas. Dan kali ini mungkin jarang tergaung juga di telinga masyarakat, terutama tentang sosok ya bisa dibilang sosok gaib, bukan ya? Bukan ya? Siluman ya, Siluman Pak. ya. Iya, ini ada sosok Lady Boy dan kita akan berkenalan dengan beliau. Ini aku manggilnya apa nih? Ses, Mbak, Kang atau Bapak? Sasa aja lah nama. Sasa. Namanya. Sasa ya. Oke, itu nama panggilannya Sasa. Nama panggilannya Sasa Al-Zahra. Oke, kalau nama asli? Nama aslinya Ardiansyah. Ardiansyah. Malu, Bang. Ya, tapi kita ingin tahu juga dong, Sasa ini adalah salah satu Lady Boy yang ada di Belitung ya, yang bisa dibilang Lady Boy berhasil lah yang ada di Belitung ya. Amin, gitu. amin. Nah, tapi kita ingin tahu nih terkait biografinya Sasa ini adalah sosok seperti apa sih? Mungkin Sasa ini asli dari daerah? Dari asli Belitung. Asli Belitung ya. Asli Belitung, dan mungkin kalau boleh tahu ini kan transformasi nih, dari perubahan pastinya terjadi dari gejolak dari keluarga dan gitu. Tapi kita ingin tahu bagaimana sih keluarga kamu bisa, apakah menerima atau enggak untuk posisi kamu saat ini? Sebenarnya kan keluarga aku tuh, bapak aku tuh orangnya keras ya, karena bapak aku kan seorang polisi nih. Oke. Jadi dari kecil tuh aku udah diajarin olahraga, badminton, apa semua, push up malah. Tapi karena memang dari kecil aku mainnya boneka Barbie, nggak ada main mobil-mobilan, nggak ada. Gitu. Cuman aku tuh sukanya bongkar pasar, waktu itu main masak-masakan. Udah dari kecil tuh emang udah kelihatan kayak gini. Makanya aku pas SMP itu, pas aku udah kelihatan mau dandan perempuan tuh, aku nggak ada yang misalnya jangan yang penting orang tua aku berpesan yang penting sekolah dulu. Gitu. Sekolah yang penting pendidikan nomor 1. Karena dulunya orang tua aku tuh mungkin ya kepengennya aku tuh jadi polisi. Dari polisi. Poluan mungkin, Bang. Jadi polisi. Tapi kan karena aku emang dari SMP itu, SMA kelas 1 tuh udah apa namanya? Aku ini wanita gitu. Baik. Jadi ya gimana lah, orang tua aku tuh pokoknya menerima aku lah gitu. Oke. Tapi biasanya kan ada perubahan itu terjadi karena misalkan kenal sama teman-teman yang sehobi atau seperti itu. Nah, kalau Sasa sendiri memang dari kecil mempunyai sifat seperti itu ya? Ya dari kecil, kalau aku mah dari lahir mungkin ya, bukan dari kecil. Dari lahir, karena aku memang sukanya dari kecil tuh boneka, suka dandan. Kalau kakak aku dandan ya aku seneng liatin gitu. Dia pergi aku oles-oles ya gitu. Karena aku ngerasanya wanita. Tapi tidak memungkiri kalau di luar keluarga besar pastinya ada yang nggak setuju gitu kan dengan perubahan-perubahan seperti itu. Iya. Nah, mungkin, itu gimana? Kejadiannya seperti apa tuh? Gejolak-gejolak yang terjadi sebelum sekarang sudah fix sosok aku seperti ini. Iya. Sebenarnya aku pernah loh, Bang, Gimana? SMP itu melawan. Aku pakaian kayak preman gitu, anting apa semua 1 bulan, tapi nggak bisa karena aku pakaiannya laki-laki tapi jiwanya perasaan tuh kalau wanita gitu, suka masak apa. Nah, keluarga aku masih pasti ada yang menolak. Apalagi di saat misalkan aku pakaian seksi, mereka pasti nolak. Ya cuman gimana ya, lambat launnya pasti menerima aku kayak gini karena emang aku jati dirinya kayak gini, nggak bisa dipaksa. Baik. Tapi kalau dulu itu memang pandangan masyarakat ya, masyarakat memikirnya negatif terhadap Lady Boy. Bahkan sampai sekarang pun masih berpikir seperti itu. Tetapi dulu lebih ekstrim untuk pemikiran-pemikirannya. Bahkan banyak kejadian bullying terjadi kepada Lady Boy. Nah, apakah pernah terjadi tindakan-tindakan bully terhadap Sasa dan juga teman-teman lain? Kalau aku untuk masyarakat, misalkan khususnya Belitung ya. Iya. Kalau bully terhadap aku sendiri enggak, mungkin ya. Enggak tahu kalau teman-teman aku yang lain. Karena kan alhamdulillah tuh aku jadi Lady Boy atau
kayak waria ya misalnya, yang berprestasi. Jadi aku di mata masyarakat tuh mungkin nggak diremehin lah gitu, alhamdulillah. Cuman kalau masih SMP iya dibully. Gimana? Iya, bisa kan dicoel, terus kan dulunya kan aku pakai sepeda nih dari lewat sini nih. Nah, iya. benco. Kata aku dari itu biasanya kan kumpul rame-rame anak-anak ngebully kayak gitu. Iya, Itu terus kejadian gimana? nanti pas pulang sekolah, mana sepeda aku, kata aku. Ternyata udah di atas genteng. Udah dibocorin ban kadang-kadang. Nanti misalkan aku kalau misalkan nulis nih pokoknya dikerjain lah gitu. Waduh, kasihan juga ya. Dicoret di apa? Itu SMP ya. Makanya aku dulu SMP tuh nggak masuk sekolah, Bang. Aku SMP kelas 1 tuh caw ketiga waktu itu kan nggak pakai semester kan, dulu caw 1, caw 2, caw ketiga. Aku nggak masuk sekolah karena aku sakit di sini, aku tuh menderita karena sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini karena setiap hari itu dibully aja gitu. Pokoknya dibully lah. Jadi aku tuh ngerasa ya Allah jangan sekolah lah karena aku nggak bisa, karena aku emang jiwanya perempuan, nggak bisa. Mentalnya udah down gitu ya. Perempuan nggak mau aku sekolah. Tapi pas teman-teman aku udah kelas 2, aku sekolah lagi, cuman beda SMP. Jadi teman aku kelas 2, aku masuk lagi kelas 1, ngulang lagi ceritanya. Nah itu baru aku karena SMP-nya kan SMP 3 waktu yang dibully itu. Nah setelah yang sekolah yang baru, aku SMP Muhammadiyah. Nah di situ aku tenang karena kan di SMP Muhammadiyah kan ada pelajaran bahasa Arab, ngaji bersama, sholat bersama gitu. Oke. Tapi ini terlepas dari agama ya seperti itu ya. Iya. Nah tetapi Sasa bisa move on dari tindakan-tindakan bully itu, memutuskan untuk sekolah lagi, itu karena apa sih? Karena waktu SMP yang waktu aku nggak sekolah itu kan kata aku tadi berubah jati diri, jadi maksudnya berubah jadi preman, tapi nggak bisa. Nah, jadi lambat lah, ya udah aku mau sekolah, aku mau jadi dokter. Dulu cita-cita aku kan dokter, Bang. Tapi hayalan aku itu dokternya tuh pakai rok. Maksudnya pakai rok. Jadi aku sekolah. Nah, pas SMA kelas 3 tuh aku berhenti lagi. Oke. SMA kelas 3 tuh aku berhenti lagi. Padahal aku dari SMP swasta nih, mau dia kan swasta ya. Aku sendirian loh masuk ke negeri SMA 2 waktu itu. Cuman aku pas kelas 3 tuh aku nggak mau lagi sekolah karena di situ saudara aku ngomong, setelah ini katanya kamu sekolah akper katanya kan, akademi keperawatan. Tapi kata aku, gimana Kak? Kan aku nggak mau pakai celana panjang. Aku maunya pakai rok. Itu ngobrol sama siapa? Sama saudara aku semua. Saudara? Ya. Dan mereka jawabnya gimana? Kamu nanggapinnya? Nggak bisa dek, katanya kan kamu cowok katanya. Biarlah sekolah dulu, nanti pun katanya setelah itu katanya terserah kamu. Nggak bisa, aku nggak mau. Karena aku maunya pakai rok. Itu intinya pakai, karena aku SMA kelas 3 tuh udah pakai miniset, udah alis-alisnya dicukur, terus udah jadi biduanita. Oke, jadi memang nyanyi-nyanyi nyanyi. Oke, tadi sempat disinggung juga tentang prestasi. Kita mau tahu dong prestasi Sasa ini apa aja sih? Kalau di Belitung sendiri sih alhamdulillah aku dapat juara 2 kemarin. Belitung Talent. Belitung Talent dapat juara 2. Itu tahun berapa? 2016 mungkin, 2015 apa 16 gitu. Nah terus untuk 2017 aku alhamdulillah mewakili Belitung sama teman aku ya, untuk mewakili Miss Waria Sebabel di Bangka waktu itu dapat. Tapi aku nggak dapat juara, cuman 10 besar dengan juara the best kostum waktu itu. Nah terus setelah itu aku dikirim lagi 2018 mewakili Belitung untuk ke Jakarta mewakili Miss Waria se-Indonesia waktu itu. Tapi aku nggak dapat lagi karena cuma 10 besar, batasnya tuh 10 besar. Karena yang juara tuh emang waktu itu udah implan semua, udah cantik, pokoknya total jadi perempuan gitu waktu itu. Nah 2019 aku ikut lagi Miss Universe Indonesia. Waktu itu Miss Universe Indonesia di Jakarta, tapi gagal lagi. Cuma 10 besar lagi. Karena yang dicari itu waktu saat itu, karena aku waktu itu belum ada payudara, belum ada jadi masih natural. Yang dicari itu karena mewakili untuk Indonesia ke Thailand, ke dunia waktu itu kan. Jadi aku nggak bisa. Itu di bawah komunitas atau di bawah ikatan untuk ikut-ikut seperti itu atau gimana?
Iya, tentunya Dewa Ikatan karena kan udah dipilih dulu dari Belitung, udah dipilih dulu dari Bangka baru ke sana. Gitu. Yang terbaik lah gitu. Tapi kita ingin tahu dong, gimana sih hiruk pikuknya saat Sasa ikutan kompetisi-kompetisi kayak gitu? Ini kan jarang terdengar juga nih. Kalau biasanya kayak Putri Indonesia, kita sering ada karantinanya seperti itu. Nah, Iya, kalau ini seperti apa? Yang dilakukan biasanya di karantina seperti apa? Iya, awalnya tuh waktu 2015 awal tuh waktu di Bangka ya, seneng banget karena oh inilah aku gitu. Karena aku temennya banyak. Karena yang ikut tuh waktu di Bangka tuh hampir 80-an, Bang. Yang di sini tuh emang sedikit. Dari sini tuh cuman 5 atau 6 orang. Tapi di sana kan karena itu kan ibu kotanya ya, pasti Betul. banyak. Nah, jadi teman-teman tuh dari ini, dari itu, terus dapat pendidikan juga, apa semua, ilmu lah, pengalaman semua. Nah, waktu di Jakarta, iya, aku kaget waktu karantina itu harus liatin body kayak Miss Iya. Indonesia atau Indonesia. Gimana liatin body? Sedangkan aku ibarat kata malu lah, orang lain udah misal gede-gede, misal aku ya gimana lagi jadi tapi sebelum itu sekarang kan kayaknya sudah ada dadanya nih. Ya kan? Itu asli atau gimana tuh? ya implan. Oh, jadi implan. Palsu sih ya kata orang karena buatan, tapi aku dari implan. Oh, dari implan ya. Udah lama pasang? Udah 2 tahunan Di Belitung, di luar? di Jakarta. Di Jakarta mahal ya? Ya. Iya, karena berdandan itu kan nggak murah, Iya. mahal ya gitu. Iya, Pasti Bang. banyak Cantik juga itu mahal dan cantik. sakit loh, Bang. Betul, dan banyak perjuangannya. Biasanya kalau sudah sekali operasi mau ngulang lagi. Nah, ini Benar. apa aja yang sudah dioperasi? Kalau aku cukup untuk aku ya, Iya. cukup untuk itu aja lah satu, nggak ada yang lain. Karena untuk yang lain tuh berat kayaknya. Berat. Jadi dari keluarga juga berat, Oke. dari aku juga berat. Terus aku ingat mati lah, Bang, ceritanya ingat mati pokoknya aku. Oke. Gitu. Karena kalau ini kan kalau aku nggak suka nanti tinggal beset lagi, dibuang ya. Jadi kembali ke cowok lagi kalau gitu. Oke. Bisa dadanya rata. tapi ada niatan nggak untuk berubah misalkan karena didorong oleh keluarga, kamu harus jadi cowok lagi. Itu gimana? Ada nggak niatan? Nggak ada sampai sekarang sih, nggak ada. Karena apa ya, nerima aku apa adanya deh kayaknya, Bang. Nggak ada untuk nyuruh aku berubah total tuh nggak ada. Yang penting pesan mereka pandai bawa diri aja, terus bisa jaga diri, terus kalau bisa implan kelamin operasi kelamin itu jangan ya, karena nggak ada niatan ke situ, Bang. nggak ada, karena takutnya nanti suatu saat misalkan aku pengen berubah atau ada hidayah dari Allah, jadi bisa kembali. Oh gitu. Insya Allah misalkan kalau ada hidayah dari Allah ya. Iya. Tapi kalau untuk sekarang sih memang nggak ada. Oke. Memang dalam jiwa ini memang perempuan asli, perempuan banget. Ibu-ibu. Oke, tapi di dalam keluarga besar itu memang pernah ada sejarahnya juga ada orang yang lady boy selain Sasa? Atau enggak ada? Enggak ada ya. Cuman Sasa yang pertama kali ya. Nah, tapi kita ingin tahu juga, kalau kira-kira di ikatan itu ada berapa banyak lady boy atau waria sih sebenarnya untuk sekarang? Kalau untuk di Belitung sendiri itu cuma 50 orang. 50 orang. 50 orang itu juga dibagi ya, ada yang misalkan kelihatan, ada yang Itu kelihatan gimana maksudnya? Maksudnya kalau misalkan kayak aku gini kan rambut panjang, terus misalkan dandan perempuan misalkan cuman 20 sampai 30 orang. Tapi kalau misalkan yang menutup diri 20-an gitu, karena mereka nutup diri itu mungkin faktornya dari keluarga atau bisa pekerjaan atau misalkan ya mereka sendiri lah. Tapi biasanya kan kalau dalam ikatan itu ada ciri-ciri khas lah dalam ikatan itu kayak Buci Penny seperti itu kan ada karakter-karakternya. Nah, tetapi kalau di waria ini ada karakter-karakternya nggak? Yang misalkan oh dia itu satu ikatan nih sama kita kayak gitu. Misalkan yang tipikal fisiknya kayak cowok itu tadi seperti apa sih untuk melihat dia bahwa ini adalah teman kita nih? Kalau aku sendiri sih menilai dari jauh aja udah tahu itu, misalkan gimana sih dari jauh aja temennya? Gimana? Ya karena tahu lah, Bang, dari jalan. Atau ada link khusus gitu ya? Enggak, karena dari jalannya mungkin ya. Terus misalkan dari gerak-geriknya, postur tubuhnya, gesturnya, semua lah, dari cara ngomong. Oke.
Tapi kan tahu. tapi ada kalau kita sekarang ini kita ngelihat orang kayak manly banget kayak gitu ya. Manly. Itu bukan lebih kayak cowok banget itu, gitu. Itu bukan waria atau Itu ladyboy, bukan. Apa? Itu mungkin LGBT yang lain mungkin ya. Maksudnya itu kayak gay mungkin, Bang. Itu gay mungkin atau berarti kalau gay itu bukan artian dalam waria ya? Bukan. Kalau waria itu perempuan. Intinya kalau waria itu perempuan yang udah dandan. Udah dandan gitu ya. Walaupun dia misalkan siangnya menutup diri jadi laki-laki, yang penting dia udah dandan malamnya. Itu namanya waria. Dia misalkan perempuan, itu yang namanya waria. Tapi ada juga kan karena faktor keluarga tadi masih tetap dandan kayak cowok, manly banget. Iya sih, tapi malamnya ternyata ya kerja lah. Itu mungkin apa ya? Nggak tahu lah, itu privasi mereka masing-masing ya. Oke. Aku nggak tahu yang kayak gitu. Tapi ciri-cirinya seperti apa kalau secara umum tadi? Dia natap cowok yang ganteng tuh beda, Bang. Oke. Dia natap orang beda, misalkan matanya tuh mencerminkan suka. Waduh. Gitu kalau aku menilainya. Terus misalnya gerak-gerik gestur tubuhnya beda. Kalau abang ini kan sendiri manly kan? Oh iya, tentu. Beda. Kalau misalkan arah ke LGBT itu beda. Beda ya. Ada aku tahu, tapi kalau khas. Abang udah tahu mungkin ya. Kalau aku tahu. Oke. Tapi kalau untuk ikatan waria sendiri ada 50-an. 50-an. Di Belitung ya, terlepas dari gay tadi Iya. itu tadi ya. Oke. Terus kalau untuk profesi apa nih sekarang? Kalau aku sih alhamdulillah sekarang dikasih Tuhan kepercayaan pengusaha salon. Oke, di mana? Di rumah. Terus buka laundry juga. Wih, banyak usahanya ya. Kalau malam aku biduanita, Bang. Tapi sekarang karena pandemi ini kita nggak ada kegiatan nyanyi, itu nggak ada, susah. Oke. Tetapi kan kalau pekerja malam ya, pekerja malam ini banyak dalam ikatan-ikatannya sendiri. Di dalam ikatannya pasti yang banyak yang bekerja malam, kayak gitu. Banyak nggak? Betul nggak? Ada beberapa. Ada ya. Oke. Nah, tapi hiruk pikuk dunia malam itu kan banyak nih. Banyak. Ada tadi yang mengisi menjadi biduanita seperti sesasa ya. Atau Bang Sasa nih. Janganlah Bang ya. Jangan, akan udah punya teteknya, nggak boleh dipanggil Abang. Iya, jadi ada kayak Sasa tadi sebagai biduanita. Ada juga maaf, ada juga sebagai ada juga yang PSK. Ada nggak? Ada juga ya. Kalau untuk di Belitung ada juga. Ada. Karena gimana ya? Karena mereka kan nggak ada lapangan pekerjaan yang khusus disediakan pemerintah. Jadi memang Indonesia kan memang kalau untuk waria sendiri kan memang ditempatkan, nggak ada tempat untuk di pemerintahan kan. Jadi kalau mereka nggak ada usaha salon, ya pasti mereka menjajakan diri. Itu ya, kebanyakan seluruh Indonesia sih gitu ya. Aku tahu sih gitu, menjajakan diri. Iya, bukan rahasia umum lagi kan. Jadi memang banyak yang bekerja ke arah sana seperti itu. Tetapi Sasa kayaknya berbeda nih. Kalau aku dulu pernah sekali-sekali pernah. Ya. Tapi nggak laku, Bang. Mungkin tarifnya mahal ya. Ya, tapi kita ingin tahu juga nih. Jadi kan pernah pengalaman juga nih sebagai ya pekerja malam lah seperti itu ya. Pengalamannya boleh dong sedikit dibagi, mungkin pernah dijahili ataukah gak dihargain seperti apa, terus ada mungkin yang benar-benar mencintai Sasa, gimana tuh ceritanya? Kalau di lapangan sih ya banyak kejadian yang apa itu pemborong ya di lapangan? Iya, maksudnya di saat sana malam ya. Kalau untuk kejadian yang aneh-aneh sih banyak, Bang. Misalkan kalau kita lagi nongkrong ini dilempar batu, dilempar pakai jeruk busuk, pakai air kencing, pernah. Malahan teman aku baru bulan kemarin kan, aku kan sekarang sebagai mak-makannya gitu ya. Mak, semalam aku katanya saya pakai parang gitu leher aku katanya. Karena aku nggak mau sama dia katanya. Karena dia maunya gratis. Kan aku nggak mau katanya. Ya udah, kata aku, mana orangnya nggak tahu, mungkin orang luar, mungkin kita cari malam itu nggak ada. Nah terus pokoknya kalau teman-teman aku juga banyak misalkan nggak dibayar, ditelanjangin misalkan, pokoknya serem. Ada ya? Ada yang kayak gitu. Ada. Terus kalau selain dari itu mungkin Sasa ada pengalaman selain dijahilin seperti itu, mungkin kalau aku sendiri sih misalkan sering ditipu sih. Ditipu gimana? Ditipunya misalkan, oh kata, oh iya ini udah pasang harga gini-gini.
ke hotel misalkan ya. Oke. Dulu ke hotel terus kata dia kamarnya 306. Nggak tahu ya nggak ada, staff only. Iya, banyak Staff only, jadi ditipu gitu sering. Oke. Jadi pas masuk, "Bang, iya," kata staff hotel kan, "ya, mau ke kamar ya." Oke. Pas dia mana kamar 306? Ya nggak ada. Oh, ternyata staff only. Jadi aku gitu. Kan kata aku nggak laku kan untuk itu. Tapi kalau untuk misal yang mau pengen mencintai aku tuh, alhamdulillah ada aja Bang yang pengen mencintai aku. Oke. Misalkan dengan entah dia misalkan serius ataupun dia misalkan main-main, ada aja. Nah, tapi kalau ngomongin tentang serius-seriusan itu tadi, ini kan kalau kita ada yang menikah nih. Kalau untuk Lady Boy, Sasa sendiri sudah menikah? Kalau menikah sih belum. Tapi kalau untuk teman hidup ya, teman hidup ada. Oh, nyebutnya teman hidup Iya, ya? teman hidup karena nggak ada status. Oke. Status di Itu pemerintah. kesannya kayak pacaran atau kayak suami Iya, kayak istri? pacaran ya, dibilang suami istri ya. Nggak. Teman hidup lah pokoknya. Teman hidup ya teman gitu ya. hidup gitu, Oke. Bang. Sasa punya teman hidup ya? Teman hidup. Oke. Isu-isunya sudah 2 kali nih punya teman hidup. Benar nggak sih? Iya, yang pertama itu udah 11 tahun. 11 tahun. 11 Berarti tahun. dari tahun berapa? Dari tahun 2009 mungkin Berarti ya. sekarang sudah bisa. Pisah. Ah. 2 bulan menjanda. Oke. Ya direbut lagi dari orang. Oh, direbut. Oh, jadi disayangin. mainnya rebut-rebutan Iya. gitu ya. Dan sekarang ada lagi teman hidupnya. Iya, itulah yang rebut aku itu dari tangan suamiku dulu. Waduh, ini kayaknya sedih banget nih ceritanya. Ingin tahu dong ceritanya gimana sih bisa ketemu beliau gitu. Yang kan galau ceritanya kan. Gimana? Galau tuh nggak bisa cari duit, nggak Oke. bisa apa namanya, badan aja udah kurus apa. Jadi aku memutuskan untuk ya udahlah aku pergi ke Jakarta gitu ya. Oke. Nah ke Jakarta itu aku galau apa semua. Mm-mm. Dia nanya sama aku, cowok itu katanya, "Dia kenapa?" "Ya biasalah Bang, gini-gini." Kenal-kenalan sampai sekarang. Kenalannya karena apa sih galau? Enggak, ke karena dia Jakarta? mau nemenin aku duduk ceritanya. Oh, duduk gitu ya. Oh, dia berarti tahu ya. Ini adalah teman nih. Iya, tahu. Iya, gitu ya. Karena kan aku Udah berubah penampilan ya. Udah berubah. Iya, waktu udah ke Jakarta itu aku udah nggak galau lagi, jadi aku berusaha untuk kuat. Nah, jadi ketemu lagi sama dia Oke, terus sampai sekarang. sampai sekarang. Sekarang beliau di Belitung juga. Sekarang beliau di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi kalau kangen ke Jakarta ya Sasa ya. Nggak tahu lah, untuk sekarang kan susah ya Bang. Oh iya betul, susah ya. Jadi video call aja. Karena dia ada kerjaan juga di sana kan. Nah, terus hiruk pikuk sebagai Lady Boy sendiri kan yang jelas identik kalau mau punya anak adopsi. Seperti itu. Kalau Sasa sendiri ada ya mengadopsi anak atau seperti apa? Adopsi kucing. Adopsi kucing. Kalau aku adopsi kucing aja 17 ekor kucing 17 di rumah ekor aku. Iya. dipelihara, Tapi ya. kalau manusia gitu, adopsi anak bayi manusia belum ada kepikiran. Belum Karena keponakan aku masih banyak, saudara aku masih banyak, jadi aku utamakan keluarga dulu Bang. Oke. Keluarga dulu baru orang lain. Oke. Terus juga balik lagi nih ke cerita kalau sebagai pekerja malam lah teman-teman yang lain juga gitu kan. Kalau sekarang sih mungkin udah jarang ya terdengar razia-razia kayak gitu. Tapi dulu kan sering banget nih. Nah, kalau teman-teman sendiri pernah terjaring itu kisahnya seperti apa sih? Pernah nggak terjaring kalau Sasa? Pernah lah pasti. Pernah ya? Pernah, kalau dari Satpol PP mah pernah. Oke. Tapi aku nggak pernah kabur aku Bang. Karena aku Jadi gimana tuh? Tangkap saya Bang. Enggak. malahan kadang-kadang aku marah. Oh gimana? Kenapa sih ditangkap-tangkap? Orang secara tahu orang Belitung nggak ada apa-apa. Mungkin mereka yang nangkap tuh mungkin anak-anak yang berondong-berondong yang di sana yang sering minum minuman keras mungkin apa. Tapi teman-teman aku diangkut juga. Aku kadang-kadang diangkut juga, tapi aku ya biasa aja karena kan aku nggak takut. Satu, misalkan aku nggak bawa senjata tajam, narkoba tidak, minuman alkohol tidak, jadi aku merasa aman saja. Terus teman-teman yang lain ada juga pasti yang kabur sampai high heels-nya diangkat gitu. Masuk ke dalam air, juga banyak Bang. Pernah Masuk ke kejadian? dalam air banyak. Terus ngumpet-ngumpet di apa namanya, di jual-jualan orang tuh banyak lah ada. Oh banyak kejadian kayak gitu, tapi masih tetap dapat ya ternyata.
ada yang nggak dapet, ada dapet. Yang nggak dapet kayak gitu ya. Nah, tapi cukup menarik nih, dimana banyak kisah di balik Sasa ini sendiri ya, dan juga teman-teman yang lainnya. Nah, tapi pertanyaan umum juga, kalau ke toilet itu ke toilet cowok atau cewek sih? Gimana nih? Aku sih. Kalau toilet umum nih ternyata. Gitu. Kalau aku sih ya wanita. Untuk saat ini wanita. Karena walaupun aku di luar kota ataupun tetap ibu. Nah, jadi orang tuanya aku perempuan. Jadi kalau ke toilet? Iya perempuan. Ke toilet perempuan? Kan karena walaupun kita masuk ke perempuan kan nggak masuk secara bersama-sama, Bang. Kita sendirian kan. Jadi ya udah ibu. Kalau mereka tahu ternyata ini lady boy, mungkin mereka takut. Enggak juga sih. Kalau justru di luar kota kalau itu dia lebih menghargai. Oh, lebih menghargai. Ya? Oke. Oh, jadi kalau pandangan orang-orang sendiri sih, menurut Sasa terhadap lady boy pada saat ini, perbedaannya dengan dulu gimana? Sekarang sih lebih welcome mungkin ya. Karena mungkin sekarang banyak waria itu berprestasi, Bang. Banyak di TV ya kalau kulihat ya. Iya, banyak di TV. Iya, karena teman-teman aku semua tuh yang di Jakarta tuh banyak yang juga di Jakarta aja sih, di sini juga banyak yang berprestasi gitu, Bang. Tapi aku nggak tahu ya kalau waria-waria yang nggak aku kenal. Tapi yang aku kenal tuh banyaknya waria berprestasi, berpenghasilan sendiri gitu kan. Kayak gitu. Terus kalau kita lihat kejadian-kejadian di luar sana nih, mungkin pandangan Sasa beda gitu kan. Ada kalau nggak salah di Jawa lah ya. Ini ada tempat singgah untuk para waria. Iya. Iya, itu ada yang tempat kayak gitu untuk masa tua mereka seperti itu. Itu di Jawa apa di Jakarta? Di Jakarta ya. Di Jakarta kayaknya itu ya. Itu yang membuat itu namanya Mami Yuli, itu maminya aku, itu ketua Waria Indonesia, itu Forum Komunikasi Waria Indonesia, dia ketuanya. Itu Mami Yuli dari Papua. Dari Papua. Sempat aku dengar juga cerita ada seorang waria di situ, dia mengadopsi anak. Di sana dia mengadopsi anak. Terus ternyata anaknya berprestasi, menjadi orang sukses, bahkan manajer di salah satu tempat perusahaan asing pada saat itu. Nah, tetapi ternyata dari pihak keluarga anaknya, keluarga dari istri anaknya itu tidak bisa menerima kayaknya. Jadi si waria itu tadi ke tempat singgah seperti itu. Nah, apakah ini jadi pukulan juga nih untuk Sasa bahwa kedepannya ada kemungkinan kecenderungan aku bakalan kayak gitu juga? Ada. Dikucilkan seperti itu. Ada. Karena kan di saat mungkin kita udah tua, penghasilan tidak ada, apa namanya? Ya jangan berharap orang lain lah, Bang. Intinya, makanya sekarang tuh harus banyak nabung. Apa namanya? Harus baik sama keluarga, karena apapun itu sebenarnya kita kembalinya ke keluarga. Kalau aku, prinsipnya gitu. Tapi kalau misalkan ada kesempatan nih, ternyata Sasa ini dipaksa lah oleh keluarga misalkan untuk itu, kamu harus menjadi jati diri pria lagi kayak gitu. Nah, misalkan dipaksa, kalau enggak itu kamu enggak bakalan diterima di keluarga. Nah, itu gimana Sasa nanggapinnya? Kalau aku sih kabur aja. Kabur ya? Karena kalau misalkan istilah kasarnya tuh ya, kalau waria ini mau direbus, dicelor, digoreng, dipanggang, ya tetap waria. Hatinya tuh tetap perempuan. Bahkan ada cerita, ada meme-nya juga bilang kalau tenaga waria itu lebih kuat dari pria. 3 kali atau 4 kali. 3 kali. Kalau marah tapi, Bang. Jadi jangan macam-macam sama waria katanya. Tapi kalau misal marah ya, tapi kalau misalkan untuk pasangan sendiri sih, misalkan lembutnya 10 kali lipat perempuan malahan. Nah, kita balik lagi ke ikatan waria yang ada di Belitung lah ya. Kira-kira aktivitas kalian di dalam ikatan itu pada saat ini apa sih? Kalau sekarang karena pandemi itu mungkin agak kurang ya, tapi kalau kumpul sih iya pasti. Tapi kalau dulunya itu kita ngikut komunitas KVA itu kita bergerak di sosialisasi tentang HIV/AIDS. Kita terjun ke lapangan, bagi-bagi kondom, menjelaskan oh ini HIV/AIDS ini seperti apa. Oh ini menjelaskan kepada ibu-ibu, tetangga atau semua teman yang terdekat. Oh ini HIV/AIDS seperti apa. Jadi mereka jaga diri masing-masing. Itu kalau kita dulu. Nah, benar. Kalau ngomongin tentang HIV, kecenderungan
banyak terkena di Ladyboy ya, bener ya? Yang tidak melakukan seks bebas. Sekarang justru Gimana? Di Belitung sendiri ya bang, 0%. 0%. Kalau waria yang terkena HIV itu dulu iya ada 1-2, tapi sekarang enggak, karena kita waria justru ke KPA itu welcome, karena kita 3 bulan sekali itu tes darah. Aku pun walaupun aku sekarang tidak menjajakan diri, tapi aku tetap tes HIV karena apa namanya, itu penting bagi kita. Tapi teman-teman yang lain itu yang masih menjajahkan dirinya, masih ada yang menjajahkan dirinya. Masih mereka 3 bulan sekali itu tetap tes darah, karena itu wajib. Semua berisiko, nggak ada yang nggak berisiko. Abang juga berisiko, karena apa namanya, HIV itu bukan langsung, bukan secara langsung juga, bisa lewat darah, air susu ibu, dengan ya air yang satu itu 3 itulah. Jadi memang semuanya berisiko. Dari silet juga bisa. Abang nyukur rambut kan, misalkan ada darah nanti nggak, ya orang salonnya itu pokoknya semuanya berisiko. Jadi harus 3 bulan sekali itu kalau misalkan kita aku nih misalkan berisiko atau apa gitu, ya udah cek aja 3 bulan sekali. Nah terus terlepas dari keluarga, di pandangan masyarakat yang ada di Belitung ini terhadap waria yang ada di sini seperti apa pada saat ini? Kalau setahu aku sih, misalkan nggak ada sih, alhamdulillah semua masyarakat Belitung baik-baik, nggak ada. Tapi ada sih yang mencibir di belakang, ada lah, gitu pasti. Kan, kayak gitu. Tapi kalau aku sih, untuk depan aku nggak ada, tapi nggak tahu di belakang. Di belakang ya. Iya misalkan tapi ya udah aku cuek aja, itu haters. Apa. Sering kulihat juga kalau di luar-luar kan. Kalau di Belitung belum pernah aku melihat, tapi kalau di luar kayak di Jakarta, di daerah lain, provinsi lain, ibu kota lah. Itu banyak Ladyboy sekarang memunculkan diri dengan menari-menari di acara-acara kayak gitu. Kita udah lama di sini melakukan itu. Kalau di Belitung ini ada sanggarnya? Nggak ada sanggar, kita lewat ikatan itu. Kita sering diundang-undang, misalkan malam tahun baru di hotel ini, di hotel itu. Malahan satu malam itu di malam tahun baru kita bisa 3 hotel. Kita dancer, lip sync, nari, pokoknya ya itulah ikatan. Hmm. Jadi memang ada ya yang party-party seperti karena kita di sini ada ketua warianya, Bang. Siapa? Mbak Sasa? Bukan, kalau aku masih muda nggak usah jadi ketua. Jadi ketua itu harus lebih senior, yang dituakan gitu. Ada di sini namanya Ma Abel. Itu kurang lebih sudah berapa lama berarti dia sebagai sebenarnya sih harusnya setahun sekali ya, misalkan apa namanya? Sebagai warianya kurang lebih udah berapa lama ya? Berarti sesepuh banget ya? Iya, dia umurnya 55 tahun, Bang. Udah 55 tahun. Iya, udah 55 tahun, Ma Abel. Itu berprofesi sebagai apa? Dia tukang jahit. Tukang jahit. Tukang jahit andal nih biasanya. Iyalah, andalan jadi. Karena tenaganya kuat ya. Emang kuat, bisa bikin baju tuh sampai 5-6 gini loh, hari. Aku jujur kalau misalkan ke pangkas rambut seperti ke salon, itu biasanya cari yang Ladyboy karena mereka lebih telaten biasanya kayak gitu, serius. Ya udah, setelah ini salon aku ya, Bang, motongnya ya. Gratis ya. Tapi aku pernah kejadian. Pokoknya gratis aja ya. Serius loh. Jadi aku pernah kejadian. Aku SMA pada saat itu. Masih ganteng ya. Ya gitulah, masih ganteng, masih kurus gitu. Nah, aku ke salon, biasa langganan aku lah salon. Tapi memang dia waria, bisa dibilang kayak gitu. Pernah kejadian ada anggota baru di situ gabung untuk pangkasnya. Sudah motong aku dipeluk, di situ aku trauma, bro. Tapi aku pernah kejadian kayak gitu. Ternyata ada juga yang iseng kayak gitu ya. Jadi sumpah pada saat itu aku trauma. Aku takut. Iya, ada beberapa. Takut. Ada sih beberapa gitu, emang aku dengar juga kasusnya. Tapi kalau salon aku sendiri, kita profesional, Bang. Profesional ya. Karena takut ya. Aku takutnya semenjak kejadian artis Saiful Jamil itu, udah takut ah. Kenapa nih Saiful Jamil? Iya, pelecehan. Makin takut lah. Oke. Jadi kalau dari Sasa sendiri memang kalau di Belitung ini kategorinya masih dikit lah ya, 50-an ya. 50-an, Bang. 50-an ya, itu yang sudah tapi aku nggak tahu ya kalau misalkan baru-baru netas telurnya tuh nggak tahu. Oh, ada regenerasinya juga? Ada, banci kan walaupun tidak beranak tapi berproduksi terus. Iya. Tapi kalau boleh tahu, base camp kalian di mana sih?
Atau nggak ada base camp? Nggak ada, kita kalau base camp tuh nggak ada, tapi kalau mainnya tuh ke salon aku atau temen. Tapi kalau malam ngumpulnya di warkop atau di kafe senam, misalkan jadi kumpul di taman gitu. kota gitu. Itu Banyak kafe di warkop. rutinitasnya gimana? Setiap seminggu sekali atau gimana untuk kumpul-kumpul ya gitu? Ada arisannya juga ya? Ada arisan. Arisan apa, Bro? Arisannya. Arisan encong namanya, Bang. Arisan encong. Oh, ada kayak gitu ya. Oke. Iya, ngumpulin uang gitu, Bang. Terus pada saat pandemi saat ini seperti apa nih untuk pekerjaan profesi para waria yang ada di Belitung saat ini? Untuk aku sendiri sih kalau salon awal-awal tuh menyedihkan. Cari uang 100.000 aja nggak bisa. Tapi Salonnya di mana sih? ini dekat, Pasir Putih, ini turun Keramik ini dekat. Oh, itu harga diskon khusus ya untuk hari ini. Tapi itu lama waktu kita new normal, alhamdulillah aku udah naik sih dari 100.000 yang Jadi 50.000. jadi 500 ke atas tuh ada, alhamdulillah. Untuk satu hari. Waktu itu ya. Untuk Tapi satu. untuk saat ini ya adalah rezekinya dikit-dikit lagi juga. Ada ya. Jadi selain salon mungkin ada apa? Biasanya tata rias nggak jauh-jauh dari menyiapkan dress pengantin ya, ada gitu. aku, Bang, ada. Ada juga ya. Oke, jadi bisa langsung ke salon Sasa lah ya nanti ya. Mau pengantin lagi. Mau nikah lagi nih ceritanya. Enggak lah ya. Iya, jadi memang kalau kumpulnya banyak ke salon Iya, Sasa salon ya. aku. Namanya apa? Salon Sasa atau apa? Sasa salon dan laundry. Karena aku buka laundry juga, Mbak. Laundry juga di situ. Ada Jadi bagi yang mau laundry sama Sasa antar jemput. Sekian promo ya, nggak apa-apa. boleh. Oh iya. Terakhir deh, mungkin harapan dari Sasa ini ke depannya untuk para waria ya seperti apa? Untuk di Belitung ini. Ya semoga untuk Enggak berjajah malam lagi. ya untuk ikatan sendiri sih semoga kita semakin kompak. Oke. Ya, semoga semakin bersatu gitu. Karena kadang-kadang sering berantem juga, Bang, teman-teman aku. Jadi harapannya tuh kita selalu kompak, selalu baik karena kita kaum sehati gitu. Nah, untuk kedepannya sendiri sih semoga pemerintah harapannya tuh kita itu diikut sertakan dalam berbagai kegiatan gitu aja. Karena aku mengharapkan itu pemerintah tuh misalkan ini nih ada sekelompok ikatan waria gitu, kita itu diikut sertakan gitu. Karena untuk sampai saat ini nggak ada misalkan dipandang sebelah mata gitu. Walaupun ada beberapa, tapi maksudnya aku tuh mau diikut sertakan lah gitu. Jadi berfungsi sebagai manusia, sebagai masyarakat Belitung intinya. Iya, harapan dalam kegiatan nyanyi ya. Kegiatan misalkan ini bagi-bagi sembako kita diikut sertakan. Ini Bu, misalkan dalam permainan poli atau apa semua diikut sertakan yang positif ya gitu. Oke, siap. Thank you buat Sasa yang sudah berbagi Ya, tentang sama-sama. hiruk pikuk menjadi seorang waria itu seperti apa. Ternyata banyak dilema juga ya. Banyak, Tapi mungkin Pak. Sasa ini adalah kaum yang masih ditoleransi oleh keluarganya. Tetapi ada juga teman-teman Ada. yang tidak mendapatkan toleransi atau support dari keluarga seperti itu ya. Semoga yang terbaik untuk Indonesia, terbaik juga untuk Belitung. Dan itu dia podcast Bekidas hari ini. Terima kasih untuk pemirsa. Sampai jumpa.